sejauh mana Pak perkembangan ibu kota negara Nusantara? Walau beberapa hari terakhir ini kami jalan-jalan di kawasan KIPP, luar biasa sekali Pak. Pohon-pohonnya sangat hijau. Dan di mana-mana kemarin juga kita merasakan airnya Pak langsung bisa diminum Pak. Jadi alhamdulillah perkembangan sekarang ini, perkembangan pembangunan fisik terutama itu kita tetap berjalan terus, bahkan ini sebentar lagi akan lebih ramai lagi karena kita sudah mudah-mudahan sudah ada penandatangan kontrak pekerjaan prabangun selama ini. Nah, makanya kami sudah tender dan tanggal 1 Mei ini insya Allah sudah ada penandatangan kontrak, semua sudah penandatangan kontrak, semua sudah akan berjalan lebih cepat. Kalau yang tadi Kementerian PU untuk menyelesaikan misalnya jalan tol, Istana Wakil Presiden, Masjid Nasional kita itu akan diselesaikan. Yang demikian juga untuk yang Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Untuk KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sekarang ada 132 triliun yang sedang kita proses. Itu untuk hunian, untuk jalan, untuk MUT-nya, multi utility tunnelnya, pelaksanaan strategik lainnya yang dikerjakan bersama badan usaha. Ya, itu ada 132 triliun. Kalau yang swasta murni untuk hotel, rumah makan, kemudian ada pacuan kuda, sekarang sudah akan dikerjakan. Ada pacuan kuda juga Pak ya? Sekarang ini sudah. Kita sudah ada lokasi lahannya, sekarang sedang kita siapkan. Termasuk Taman Safari. Nah, itu nanti juga investasi swasta murni. Jadi insya Allah pembangunan IKN akan terus berlanjut. Bahkan tugas saya khusus ini adalah untuk menyelesaikan, memulai dan menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif yang akan selesai pada tahun insya Allah akhir 2027 atau awal 2028. Iya, artinya ini terus berlanjut. Oh ya, terus berlanjut. Ya, bagaimana komitmen Bapak Presiden itu sangat kuat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN ini lebih dipercepat. Tapi Pak Rudi, kami juga tidak hanya fisik, tapi kami juga sudah punya melaksanakan program-program untuk penguatan masyarakat atau Kecamatan Sepaku. Ini juga sudah akan kita tata dengan lebih baik, dan ini prosesnya melibatkan masyarakat. Jadi mendesain untuk penataan kawasan Sepaku bukan didesain kemudian dibicarakan dengan masyarakat, dibalik, dibicarakan dulu dengan masyarakat maunya apa, baru kita desain, dan kita kembali lagi masyarakat, disetujui, tender, dan sekarang sudah akan jalan. Artinya kita bersama-sama masyarakat juga. Kita melibatkan masyarakat penuh. Ya, Pak. Ini kan ada asta cita kita Pak ya, khususnya berkaitan dengan asta cita kita di poin kedua dan poin keempat Pak ya, misalnya soal keamanan, soal energi, apakah ini juga menjadi bagian pembangunan IKN juga Pak? Oh ya, jadi kalau tentang misalnya asta cita itu kan ada swasembada pangan, ada keamanan energi. Untuk swasembada pangan di IKN ini 10% kawasannya juga didedikasikan untuk lahan pertanian berkelanjutan. Ada sekitar, kalau nggak keliru, 42.000 hektar itu yang kita persiapkan untuk lahan pertanian berkelanjutan. Untuk keamanan misalnya, keamanan kebakaran, itu sudah dipasang sensor-sensor secara digital untuk dihubungkan dengan command center untuk melihat, memonitor kebakaran hutan, termasuk untuk kawasan-kawasan keamanan kawasan KIPP ini sudah dipasang lebih dari 90 CCTV. Nah, ini akan terus berlanjut, akan terus karena kita berkembang terus. Yang sekarang ini baru 1A, nanti 1B, 1C terus berkembang. Jadi saya kira kalau untuk asta cita 2 dan 4 kita sudah persiapkan. Ya. Termasuk dengan sarana dan prasarana olahraga anak muda dan sebagainya Pak ya. Oh ya, ya kita sudah misalnya ada PSSI bisa kita pakai. Kami kemudian kita siapkan juga lapangan basket. Kemudian ada juga ini swasta yang Balikpapan Super Block juga ingin membangun
apa namanya sport center di sini. Jalannya sudah akan kita bikin, ini yang akan kontrak pada 21 Mei ini. Nanti di sekitar di belakangnya HPK 1 ini. Nggih. Itu nanti ada sport center yang dibangun oleh swasta. Oh. Nah Pak, masyarakat juga ingin sekali datang melihat langsung perkembangan ibu kota negara Nusantara Pak. Dan mereka kemarin kita foto-foto malam di sana Pak, luar biasa melihat lampu-lampunya ini. Apakah akses itu juga diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat kita? Iya Bapak, jadi Pak Rudi, kalau sekarang ini apalagi ini sudah akan mulai masif lagi pembangunan, masyarakat bisa melihat pada siang hari. Kalau malam hari nanti pada event-event hari besar tertentu, tapi kalau untuk hari-hari biasa karena memang banyak pekerja yang sedang bekerja malam, kami malam kami batasi betul. Iya. Tapi untuk siang full, silakan. Komoditas apa aja Pak yang sangat mendukung pemindahan ibu kota negara Nusantara saat ini Pak? Ya, kami otoritas sekarang ini akan menyiapkan prasarana ekosistem perkotaan, ya, tidak hanya perkantoran, tidak hanya hunian, karena perkantoran yang sudah jadi Kemenko 1, 2, 3, 4 sudah jadi 16 tower itu sudah bisa siap untuk bisa digunakan. 47 tower hunian, insya Allah akhir Mei ini sudah ada 36 yang selesai, sudah siap. BIN nanti kemarin ada Pak Wakabin, Pak dulu mantan Kapolda Kalimantan Timur Pak Imam juga rawuh ke sini, datang ke sini menyampaikan nanti Juni sekitar 200 anggota BIN akan berkantor di IKN, menempati 2 rusun di IKN. Jadi di samping itu beberapa tenan-tenan sudah kita masukkan ke sini. Bagi tenan sudah banyak, sudah sekitar 50 tenan yang beroperasi di IKN ini yang bisa juga melayani logistik bagi kami yang tinggal di sini. Atau tujuan kita memindahkan ibu kota ini adalah untuk memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Kemudian memang pasti ada pro kontranya, tapi saya kira dengan tujuan dan niat baik kita untuk memindahkan ibu kota seperti yang sampaikan Pak Arman, ini adalah kota untuk masa depan generasi kita, bukan untuk kami yang sedang bekerja sekarang ini. Jadi ini benar-benar untuk kota untuk generasi mendatang. Jadi saya mohon supportnya, terutama doanya.